Trimurti Podcast. Ini adalah Trimcast episode kedua dan kali ini bersama saya Isabel Alexa. Nah, kita udah pada tahu nih kalau Trimurti Senior High School ada banyak banget siswa-siswi berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Hari ini saya excited banget nih karena Trimcast mengundang salah satu siswi Trimurti Senior High School yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Pada penasaran kan? Langsung aja nih kita kenalan sama tamu kita. Welcome Kak Naura. Hai semuanya, kenalin aku Naura. Wah, tamu kita kali ini udah humble, keren, berprestasi, cantik lagi. Bisa aja, nggak sekeren itu kok. Kak Naura gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sadar sendiri gimana kabarnya? Baik Kak. Kak Naura tau gak sih kalau waktu awal-awal saya masuk Trimurti ini ada banyak banget kabar-kabar tentang Kak Naura waktu MPLS. Karena Kak Naura ini merupakan salah satu kakak senior yang nge-handle MPLS, jadi beberapa kali juga terlibat di waktu kita Zoom, waktu itu masih pakai Zoom ya Kak, dan banyak banget teman-teman dari angkatan saya tuh yang mau nih pengen ketemu sama Kak Naura nih, Kak Naura yang mana sih gitu. Jadi aku juga agak bingung ya, soalnya kan udah pakai Zoom, terus aku juga jarang muncul sebenarnya. Tapi kayak ada yang bilang nyari Kak Naura, nah aku bingung kayak tahu dari mana gitu, mungkin apa ada yang juga ngasih tahu tentang apa, atau jadi sekolah ada yang ngasih tahu, aku juga bingung. Tapi aku senang banget sih bisa dikenal. Karena saya juga termasuk salah satu yang stalking Instagramnya Kak Naura nih. Oh begitu ternyata. Sebelum ngobrol lebih jauh nih, gimana perasaan Kak Naura sebagai tamu di Trimurti Podcast kali ini? Jujur aku pas diundang ke Trimcast ini benar-benar excited banget, karena jujur ini podcast pertama aku ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak ngalong atau gimana. Tapi jujur seneng banget karena di sini aku jadi bisa sharing nih pengalaman-pengalaman aku, hal-hal positif dari aku, mungkin bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Sebelumnya nih Kak, kita mau memberi selamat karena Kak Naura telah diterima di Fakultas Kedokteran Hewan di UNER. Wah, keren banget loh Kak, bisa keterima di Fakultas Hewan, apalagi di UNER. Gimana nih Kak perasaan Kak Naura waktu tahu kalau keterima di FKH UNER? Waktu tahu pas pengumuman itu ya benar-benar nggak nyangka banget sih, soalnya emang apa ya sebenarnya jalur SNMPTN ini udah plan B aku gitu loh, jadi aku udah mengesampingkan dan aku udah kayak mungkin nggak terima lah, apalagi UNER itu peminatnya banyak banget, sedangkan nilai aku juga nggak sebegitu tinggi juga. Terus ternyata alhamdulillah pas pengumuman keterima, Berarti Kak Naura ini antara sudah yakin banget lolos ke SNMPTN nih karena udah nyiapin nilai-nilainya sejak kelas 10, rapornya grafiknya naik terus, atau karena Kak Naura ini termasuk yang wah nggak nyangka nih bisa diterima gitu? aku termasuk ke yang wah gak nyangka itu, soalnya sempat waktu kelas berapa ya, kelas 11 itu sempat nilai grafik aku turun, aku udah kayak deg-degan gitu, aku masuk gak ya, gak eligible atau gimana, masuk atau enggak. Terus akhirnya kayak mengesampingkan kalau dapat SNM ya alhamdulillah, kalau gak ya udah berarti harus SBM jalurnya. Tapi ternyata bisa dilancarkan jalurnya, masuk SNM terus masuk ke FKH, itu benar-benar di luar dugaan. Nah, Kak Naura ini kan lolos masuk UNER lewat SNMPTN. Gimana nih cara belajar Kak Naura supaya bisa lolos ke SNMPTN? Oke, untuk cara belajar sejujurnya aku bukan tipikal anak yang benar-benar belajar terus gitu ya, aku nggak bisa. Jadi aku belajar itu semutnya, aku kalau misalnya aku malam-malam tiba-tiba ingin belajar ya belajar, terus pokoknya jangan dipaksain. Terus pokoknya aku berusaha buat ngestabilin nilai aku aja sih, nggak yang gimana gitu. Nah, bicara tentang cita-cita nih Kak, cita-cita setiap orang kan bisa berubah-ubah seiring waktu. Misalnya dulu itu tertarik jadi arsitek, terus tiba-tiba tahun-tahun kemudian itu mau jadi dokter atau gimana. Nah, kalau Kak Naura ini dari dulu emang cita-cita jadi dokter hewan atau gimana? Oke, buat cita-cita sebenarnya dari kecil banget emang pingin jadi dokter hewan. Sampai sempet ada di saat pas aku masih kelas berapa ya, TK mungkin, itu aku sempet kayak diwawancarain di koran, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, soalnya sempet masuk FYP TikTok ya waktu itu. Nah itu di situ aku cerita aku ingin banget jadi dokter hewan. Itu bertahan cita-cita itu sampai kelas 1 SMP mungkin. Terus semenjak masuk SMP, teman-teman banyak yang ingin masuk ke kedokteran umum. Akhirnya aku di situ ingin juga, aku juga mau deh masuk ke kedokteran umum. Tapi tiba-tiba pas udah kelas 3 SMA itu masih bertahan cita-cita itu. Tapi tiba-tiba kayak
beda karena standarnya sendiri masuk ke dokteran umum itu kan tinggi banget. Terus akhirnya di ujung-ujung pemilihan jurusan kemarin tiba-tiba kepikiran aja apa aku ngambil cita-citaku yang dulu aja jadi dokter hewan, akhirnya aku ngambil dokter hewan. Berarti karena orang sebenarnya mau dokter umum tapi terus di detik-detik terakhir malah balik ke hewan lagi Kak. Tadi Kak Naura sudah menceritakan bahwa memang dari kecil Kak Naura bercita-cita untuk jadi dokter hewan nih Kak. Apa ada alasan khusus yang memotivasi Kak Naura untuk menempuh cita-citanya? Sebenarnya awalnya dari hal simpel sih, aku suka kucing. Kayak normalnya orang juga banyak suka kucing kan. Terus aku pikir di jalan juga masih banyak kucing yang terlantar, hewan-hewan terlantar. Nah di situ aku juga pengen bantu hewan-hewan ini, jadi kayak pengen nampung. Sebenarnya aku pengen buat kayak gitu sih. Kalau selain kucing nih Kak, mungkin ada hewan-hewan yang lain? Jujur aku suka banget sama penguin. Kayak lucu banget dan aku pernah bercita-cita banget pengen punya penguin di rumah. Dan itu gak mungkin. Apakah kan cita-cita aja? Iya. Mohon maaf Kak, kalau misalnya kemarin Kak Naura tidak berkesempatan untuk lolos melalui jalur SNMPTN, apakah ada rencana lain? Oke. Seperti yang aku bilang tadi, SNM ini sebenarnya plan B aku ya. Jadi kalau misalnya kemarin ya terima di SNM masuk FKH ini, aku bakal ngambil SBM, ngambil FKH yang kedokteran. Ngobrolin prestasi akademik nih Kak, saya dengar Kak Naura pernah meraih prestasi ranking paralel di kelas 10. Kak Naura kan berarti dulu itu waktu meraih prestasinya nih masih baru masuk Trimurti, masih masa adaptasi dari SMP ke SMA. Terus gimana Kak perasaannya, kayak wah aku baru masuk kok udah dapat prestasi kayak gini ya gitu? Jujur seneng banget, soalnya itu kan kayak aku masuk Trimurti ini juga karena ada suatu hal yang bikin aku akhirnya masuk sini. Terus aku di situ pengen buktiin kalau misalnya di sekolah swasta itu juga tetap bisa berprestasi, dan akhirnya aku berusaha banget belajar dapetin ranking paralel. Apa nih Kak tips-tips belajar supaya bisa berprestasi seperti itu? Oke. Yang penting itu apa ya? Niat. Kalau apapun ngelakuin apapun kalau nggak niat itu nggak bakal terjadi. Jadi aku benar-benar dari awal niatin aku harus belajar, aku harus bisa meraih nilai bagus, harus di atas KKM biar bisa ngebuktiin kalau aku tuh juga bisa ranking paralel. Berarti ini Kak Naura meskipun belajarnya sesuai mood, Iya. dan niatnya kuat banget. Nah, teman-teman di Trimurti ini Kak Naura juga aktif sebagai pengurus OSIS dari kelas 10 sampai kelas 12 ya Kak? Iya, betul. Bicara mengenai OSIS nih Kak, kan pasti banyak banget kegiatan dan program kerja yang harus dijalani selama periode berlangsung nih. Mungkin ada kenangan yang paling lekat gitu Kak? Kenangan selama di OSIS itu ya tentunya perkembangannya sih benar-benar rapat banget. Terus program kerjanya juga seru-seru. Terus apalagi aku masuk ke seksi bidang yang benar-benar aku suka, kan bidang seni dan olahraga dan akademik. Jadi aku benar-benar enjoy banget selama di OSIS. Aku juga bisa belajar cara berorganisasi dengan baik, cara berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan itu benar-benar bermanfaat banget buat aku sekarang. Berarti OSIS ini selain seru, terus rapatannya itu sangat hampir kayak keluarga ya Kak? Iya, benar banget. Itu juga banyak manfaat seperti itu. Nah, pada saat Kak Naura menjadi koordinator seksi 4 seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga, itu kan pasti sebagai koordinator itu pasti banyak tugas-tugasnya, terus tanggung jawabnya juga besar ya. Nah, gimana cara Kak Naura untuk membagi waktu antara sekolah dan berorganisasi? Oke. Aku bagi waktunya itu kalau aku ya personally aku lebih kayak yang emang penting dan harus dilakuin pada hari itu juga harus dilakuin dan harus selesai. Nah sedangkan kalau kayak keperluan pribadi kayak belajar gimana, itu aku benar-benar taruh di waktu yang emang benar-benar aku senggang. Kayak misalnya aku belajar aku taruh di malam. Terus biar yang sehari itu biar aku bisa ngatur apa ya, biar bisa kerjaan aku di OSIS segala macam. Jadi semuanya tertata dengan baik. Berarti fully organized ya? Ya. Mungkin ada motivasi atau tips-tips yang mau Kak Naura share untuk anggota OSIS dan pengurus OSIS sekarang Kak? Oke, kalau tips-tips motivasi organisasi itu penting, tapi
pendidikan itu juga lebih penting. Jadi meskipun seaktif apapun harus tetap utamain belajar, meskipun mau taruhnya di gimana ya, cara ngaturnya sesuai sama diri sendiri aja sih, mau ditaruh di malam atau gimana, di sela-sela waktu ada istirahat lagi organisasi, yang penting belajar itu jangan sampai lupa, tapi jangan sampai stres juga. Ya Kak, back to stalking Kak Nora di Instagram nih. Kak Nora pernah dinobatkan sebagai Putri Trimurti tahun 2019 ya Kak? Iya betul. Setahu saya nih Kak, kalau pemilihan putri-putri begitu biasanya mempertimbangkan body, strength, beauty, behavior, dan brave. Kalau Kak Nora dulu gimana Kak? Jujur itu aku juga bingung ya kenapa bisa aku pilih. Soalnya itu juga sebenarnya ya awal masuk MPLS itu tiba-tiba dipilih di kelas. Jadi ada yang namanya gelar. Diajaklah kita ke satu ruangan. Terus di situ juga ada tes kayak tes tulis itu ada, terus tes keagamaan juga ada, terus tes bakat itu ada. Jadi kayaknya emang benar-benar dilihat semua gitu ya. Terus entah gimana tiba-tiba masuk ke final, terus di final juga ada sesi tanya jawab dengan juri gitu-gitu, kayak ya kayak pigeon gitulah. Terus akhirnya aku pilih jadi. Berarti ketat banget nih ya? Iya, kebetulan banyak banget waktu itu saya. Kan tadi Kak Nora sudah menceritakan proses seleksinya sampai final. Kalau setelah final waktu penobatan dan momen-momen setelahnya itu gimana Kak? Seneng banget sih, soalnya aku sebagai Putri Trimurti ini bisa kayak apa ya, ngasih tahu orang-orang Trimurti ini kayak gimana. Trimurti ini benar-benar sekolah yang emang bagus dan emang apa ya, bisa bikin aku lebih jadi bersinar gitu loh kalau di Trimurti ini. Jadi emang sebenarnya Trimurti, dan aku seneng banget soalnya banyak-banyak kegiatan yang kayak misalnya bersosialisasi dengan orang. Soalnya dulu emang aku tuh paling gagap banget kalau ngomong di depan kamera gini, sebenarnya gagap. Terus semenjak aku jadi Putri Trimurti aku belajar banget cara public speaking, terus cara melalui orang, terus pokoknya banyak banget deh yang dipelajarin di Trimurti ini dan aku seneng banget. Selama Kak Nora ini menjadi Putri Trimurti pasti kan mewakili sekolah, terus menghadiri agenda-agenda. Nah itu apa ada momen yang paling berkesan? Momen paling berkesan sih, semuanya berkesan sih. Tapi emang yang paling berkesan itu waktu kepilih sih. Terus jadi pokoknya semuanya berkesan banget deh selama jadi Putri Trimurti. Apalagi Kak Nora baru masuk di MPLS terus langsung gitu ya. Nah selain berprestasi di bidang akademik dan aktif berorganisasi nih, Kak Nora juga menyalurkan hobinya di band. Iya betul. Kak Nora ini les vokal atau otodidak Kak? Oke, jadi dari sebenarnya dari keluarga juga suka nyanyi semua. Terus akhirnya awalnya tuh nggak diarahin buat nyanyi, malah diarahin dulu itu sempet ikut sepatu roda malah. Terus tiba-tiba aku suka nyanyi, terus akhirnya mama tuh kayak mikir apa coba disalurkan aja ke nyanyi. Akhirnya diikutin les vokal. Waktu itu aku masih di Bandung, terus aku ikut les vokal. Ternyata emang aku enjoy banget nyanyi. Terus akhirnya pindah sini, aku ikut les vokal lagi, terus sering ikut lomba, terus sempet akhirnya aku nggak ikut les. Akhirnya aku latihan sendiri sampai sekarang. Berarti berawal dari Kak Nora sendiri, terus di support oleh keluarga melalui les itu, terus balik ke otodidak lagi. Iya. Nah setahun yang lalu band Kak Nora yang Next and Result itu meraih juara 2 di Mandala Festival ya Kak? Iya betul. Itu waktu itu membawakan lagu apa aja Kak? Kalau nggak salah waktu itu bawain lagu This Is Me sama Malam Biru. Itu gimana nih Kak perasaannya waktu persiapan lomba sampai pengumuman? Waktu mempersiapkan itu apa ya, kita punya waktu itu aku sama bandku nggak punya waktu yang lama banget, kurang lebih cuma sebulanan. Terus akhirnya kayak temenku itu bilang ayo ikut ini, terus ayo udah boleh lah, yang penting ikut dulu, menang kalah urusan belakang. Terus akhirnya kita ikut, kita shoot, soalnya itu kan online juga kan lombanya. Kita shoot, terus latihan, pokoknya bener-bener latihan. Terus waktu pengumuman itu kebetulan aku sama gitaris aku, Raffi, lagi di sekolah. Jadi aku nonton pengumuman itu pas lagi di kelas gitu. Terus tiba-tiba pengumuman juara 2 Max Result, terus kayak menang nih kayak gitu. Jadi kayak nggak nyangka banget, soalnya emang awalnya ikutnya cuma buat ya udah ikut-ikutan aja. Berarti meskipun
meskipun deadline-nya mepet, tapi sekali lagi kalau niat dan tekadnya kuat pasti bisa. Iya, betul banget. Nah, berarti Kak Naura ini aktif di berbagai macam kegiatan ya Kak? Mulai dari pelajaran sekolah, organisasi, terus mewakili sekolah yang multi itu, dan join band sebagai hobi. Gimana sih cara Kak Naura membagi waktu untuk hal-hal dan kegiatan seperti itu? Oke. Buat bagi waktu, tentunya kita pasti kalau melakukan sesuatu karena emang dari diri kita sendiri mau, dan kalau emang mau itu ya berarti kita harus niat, jangan sampai putus di tengah. Terus buat bagi waktu ya seperti yang tadi aku bilang, aku memprioritasin yang emang harus selesai sekarang itu yang mana, terus kalau yang ada yang bisa diselesaikan nanti itu yang mana, jadi lebih ditata. Kalau misalnya waktu itu aku ada OSIS, terus ada latihan band, aku minta ke teman-teman aku bandnya mungkin bisa ditaruh di sore atau di malam sepulang aku kegiatan OSIS, jadi nggak bertumbukan gitu, jadi lebih enak. Ini kan tadi Kak Naura share tipsnya berdasarkan pengalaman juga nih Kak. Iya. Mungkin ada trik-trik lainnya supaya teman-teman di sini bisa mengetahui rahasia di balik kesuksesan Kak Naura. Trik di balik ini ya pasti tentunya doa itu paling penting sih, jangan lupa ibadah, terus apa ya, yang penting semua kegiatan itu dibawa happy, jangan dibawa sedih, jangan dibuat beban atau gimana. Kalau misalnya nanti kegiatannya juga gagal itu ya udah, ya berarti belum waktunya berhasil, tapi harus tetap senang, soalnya kalau mood tetap terjaga senang itu kayak apapun bisa selesai gitu loh kalau menurut aku. Jadi meskipun kegiatannya itu banyak melelahkan, tapi kalau lingkungannya itu juga suportif dan moodnya kita juga tinggi, jadi nggak mungkin melelahkan. Ya, betul. Membicarakan tentang motivasi nih Kak, setiap orang sukses kan pasti punya sesuatu atau seseorang yang memotivasi. Oke. Nah kalau Kak Naura ini apa yang memotivasi atau siapa? Oke, sebenarnya motivasi aku buat pengen banget nih aku harus jadi orang yang sukses di depannya itu adik aku. Kebetulan adik aku kan berkebutuhan khusus ya, jadi aku itu kayak ibaratnya harapan terbesar orang tua aku, dan aku juga pengen bikin adik aku juga bangga sama aku gitu. Jadi aku pengen ngelakuin apapun yang terbaik buat adik aku. Selain karena itu Kak, mungkin ada tokoh-tokoh besar yang Kak Naura jadikan role model? Role model tentu ada. Yang baru-baru ini nih Kak, Maudy Ayunda. Itu aku bener-bener ngefans banget sama dia. Role model semua. Iya, keren banget, itu udah pinter, akademiknya pinter banget, terus akademiknya juga keren banget. Mungkin selain role model ada orang-orang sekitar yang suportif Kak? Tentunya keluarga aku suportif banget, apalagi teman-teman aku juga suportif banget. Kayak aku tuh seneng banget bisa ditempatin di lingkungan sama orang-orang yang benar-benar suportif. Ya pasti faktor lingkungan itu sangat berdampak ya Kak. Masih mengenai motivasi nih Kak, apa selain jadi dokter hewan, apa yang memotivasi Kak Naura, yang sangat memotivasi, oh aku harus sukses di sini nih, targetku segini? Kalau selain dokter hewan sih nggak ada ya, lebih kayak aku kalau mau hidup enak harus sukses gitu. Dan aku juga kalau mau bikin adik aku senang, aku mau banggain adik aku, mau bikin orang tua aku bangga, aku harus jadi orang yang benar-benar sukses. Karena sukses itu kayak apa ya, kunci buat segalanya. Nah, Kak Naura ini kan dikenal sebagai peserta didik Trimurti yang sukses di bidang akademik maupun non akademik. Supaya teman-teman di sini bisa semakin semangat dan terpacu untuk meraih target nih Kak. Mungkin Kak Naura ada kata-kata penyemangat atau tips-tips supaya teman-teman di Trimurti ini bisa semakin semangat dalam meraih targetnya. Oke. Mungkin apa ya? Belajar tiap hari, ngelakuin kegiatan tiap hari itu benar-benar capek banget kan, aku tahu banget itu. Tapi pasti kalian punya satu tujuan yang kalian tuju dan pingin kayak itu life goal kalian, kayak final goal di hidup kalian, dan itu pokoknya kalian harus benar-benar berusaha sekuat mungkin, jangan sampai patah semangat. Yang penting dibawa happy, karena kalau balik lagi kalau dibawa happy itu semua akan terjadi, dan tentunya jangan lupa berdoa. Nggak terasa nih Kak, kita sudah ngobrol banyak banget sama Kak Naura. Iya, sampai banyak waktu ya. Padahal rasanya kayak bentar banget ya. Mulai dari latar belakang Kak Naura, terus
dan bahkan Kak Naura juga memberikan tips dan penyemangat untuk para penonton nih. Mungkin Kak Naura ada harapan untuk siswa-siswi di Trimurti? Oke. Buat harapannya buat siswa-siswi Trimurti, semoga kalian bisa lebih keren dari aku, karena sebenarnya aku ini belum ada apa-apanya. Aku yakin kalian bisa keren dari aku, lebih keren dari aku. Terus raih prestasi dan bawa nama Trimurti semakin baik. Amin. Kalian nih Kak, bentar lagi Kak Naura ini sudah akan lulus dari Trimurti ya? Ya. Apa yang bakalan Kak Naura paling rindukan di Trimurti? Oh, yang paling aku rinduin dari Trimurti tentunya lingkungan sekolahnya sih, bener-bener nyaman banget, aku suka banget. Kayak fasilitas tuh bener-bener memadai banget. Terus di sini juga aku bakal kangen sama teman-teman di Trimurtiku ini, soalnya emang bener-bener asik-asik semua, terus suportif semua. Terus guru-gurunya juga bener-bener baik banget. Kalau mau ngajarin kita tuh bener-bener detail, bener-bener diajarin satu-satu. Jadi pokoknya emang Trimurti ini bakal jadi yang paling bener banget. Yang sekolah yang memadai, terus teman-teman yang sudah kayak keluarga, guru-guru yang friendly, siapa sih yang nggak betah gitu kan ya. Nah, sebelum acara kita akhiri nih Kak, kalau Kak Naura nggak keberatan, boleh nggak Kak Naura nyanyi sedikit biar teman-teman di sini bisa agak malu ya teman-teman semua ya. Salam buat Kak Naura. Boleh deh buat kalian semua. Dikit aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ya, Bener banget ya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Naura sudah menyempatkan waktu untuk dari Aku sini. juga senang banget bisa diundang ke sini. Aku makasih banget buat mahasiswa Trimurti. Aku senang banget bisa hadir di sini. Kita juga Kak. Senang sekali bisa ngobrol banyak dengan Kak Naura. Bahkan kita juga dapat kesempatan buat dengerin Kak Naura bernyanyi nih. Sukses selalu ya Kak untuk Kak Naura. Thank you. Nah teman-teman, dari obrolan dengan Kak Naura ini semoga bisa memotivasi kita semua dan kita bisa lebih terpacu untuk meraih cita-cita dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Saya Isabel Alexa, see you in the next Dreamcast episode.